kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah berikan jalan keluar. Bahkan dalam ayat yang lain sebutkan, Allah berikan rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki tanpa ada hitungan. Kadang-kadang datang rezeki banyak. Kadang-kadang tak banyak pula, ya kan? Karena banyak dapat. Alhamdulillah. Apa rezeki Allah? Nah, inilah Bapak Ibu yang sudah melakukan kita ini sholat, pasti Ibu Bapak kita merasakan orang yang sholat itu enak batinnya, enak. Enggak sibuk kita dunia ini. Dunia ini memang ya dunia lah yang mempesonakan kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ini. Enggak apalah kita sibuk-sibuk kali seperti mereka-mereka itu udah punya gaji besar, udah punya jabatan besar, ngambil lagi, katrol lagi uangnya, timbun lagi, ada bangker dalam rumahnya, dapat emas lagi, batangan lagi, enggak dihukum lagi. Aduh. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil hadi ila bayani mahya wa sahih amada baban muhawa sama syamsul bayani fi suduril ulama wa masruru mujizat al-Qur'an wa dihatan bisa al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati ila akhirih. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bil hadis al-arba'in innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari yang penuh barakah ini, tentunya di Masjid Hidayatul Ansor yang luar biasa ini. Alhamdulillah. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ridhonya kepada kita semua, memberikan rahmatnya kepada kita semua, dan Allah
tetapkan iman dan Islam dalam hati kita semua. Salawat dan salam kepada baginda junjungan kita, kekasih Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan banyak kontribusi kepada kita sehingga kita dapat hari ini menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan mari kita selalu banyak berselawat kepada baginda Rasulullah agar kita di hari yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kemudian kelak tidak lagi berguna harta, tidak lagi berguna pangkat dan jabatan, tetapi orang yang berguna adalah orang yang membawa iman, membawa amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat, yang mukarram, Kang Ustazina Kabir Haji Triansa SIM Syihab. Alhamdulillah Ustaz. Juga mukarram Ustaz Salman Kasih, Ketua FKSMM, Forum Komunikasi Silaturahim Masjid dan Musola. Alhamdulillah, luar biasa. Forum Komunikasi Silaturahim Masjid dan Musola. Ini baru ada di Kecamatan Sunggal dan Bukit Baru. Alhamdulillah, ya Ustaz Salman mencetuskan satu komunitas organisasi yang luar biasa, menyatukan masjid dan musola. Nah, ini alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan Ustaz Salman terus sehat, terus memberikan kontribusi kepada jamaah-jamaah kita, namanya tentunya masjid dan musola yang ada di Sunggal dan Bukit Baru ini. Juga yang saya hormati para asatidz yang terhormat, banyak di sini para ustadz yang hadir. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada di sini Ketua DMI Kecamatan Banda Ivon Bastion, alhamdulillah hadir bersama kita. Juga yang saya hormati pengurus FKSM seluruhnya, KSB-nya, ketua sekretaris bendara dan anggota yang hadir, saya yakin hadir semua pada kesempatan kali ini. Juga ibu-ibu, saya lihat ada juga ibu-ibu ya. Alhamdulillah, bunda-bundaku ya. Terima kasih kehadirannya. Semoga diberi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anak muda juga yang hadir. Bapak Ibu jamaah sholat subuh, para pecinta subuh, para jihadis subuh yang hadir pada kesempatan kali ini. Tentu kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan begitu banyak Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat yang banyak itu banyak orang yang lupa. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, maka banyak orang yang terlupa dari siapa nikmat itu diberikan. Terkadang dengan banyaknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka kita terkadang muncul rasa ego, sombong, dan jumawa. Itu semua adalah bagian dari bagaimana setan itu mengelola diri kita agar
kita termasuk golongan-golongan setan. Karena dalam diri manusia itu bentuk-bentuk daripada sifat-sifat manusia itu paling tidak itu ada 4. Ada manusia yang berlabel bahimia, ada manusia yang berlabel so'bia, ada manusia yang berlabel syaitonia, ada manusia yang berlabel rububiyah. Kira-kira Bapak Ibu mau pilih mana? Mau pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4, Bu? Kira-kira mau pilih mana kita ini, Pak? Yang nomor 1 atau nomor 2? Atau nomor 3 atau nomor 4? Mana nih? Pilih nomor 4. Wah, cerdas semua orang, tiap subuh dikasih ilmu sama para ustadznya. Saya ini, kita sharing aja Pak ya. Di sini saya yakin banyak para guru-guru saya, guru-guru kita yang ilmunya lebih luas gitu ya. Kita ini, saya tidak mengajari limo berduri ya, inti berenang, tidak. Tapi kita coba untuk saling mengingatkan gitu saya. Manusia itu ada yang bersifat bahimiah. Apa bahimiah? Sifat kebinatangan. Di tengah-tengah kehidupan kita, mata kita sendiri bisa melihat kondisi dunia ini. Kondisi kehidupan manusia hari ini di akhir zaman. Bagaimana apa yang ada pada diri binatang itu sudah ada pada diri manusia. Sudah tidak ada lagi rasa malu. Rasa malunya sudah lepas. Jadi dia sudah sama dengan bahimia. Kalau malu sudah tidak kita miliki, berarti sama dengan bahimia. Karena bahimia dia tidak punya rasa malu. Yang dia inginkan hanya kebutuhan nafsu dan perutnya saja. Kalau itu sudah dapat, aman dia. Nah, hari ini itu yang sudah muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Sifat ini sudah tidak lagi di hutan, sudah tidak lagi di kandang, tapi sudah membudaya di tengah-tengah kehidupan manusia. Itu yang nyata, real kita lihat. Padahal malu itu kan iman sebenarnya. Iman, haya. Kalau sudah hayanya tidak ada, imannya udah lepas. Ternyata dalam penelitian di jurnal di Inggris dan di Amerika diadakan penelitian terkait dengan kezaliman dan kemaksiatan, bahwa di Indonesia itu sudah urutan kelima LGBT. Urutan kelima LGBT. Kaum mulut itu supaya dulu kita anggap kaum mulut itu memang benar atau tidak gitu. Setelah kita baca Al-Quran benar. Hari ini muncul dan bahkan di Indonesia nomor 5. Benarnya kita miris ya, negeri kita ini yang masjidnya, Bapak Ibu sekalian, masjid di Indonesia hampir 1 juta. Se-Indonesia. Berkali-kali Pak Yusuf Kalla sebagai Ketua Umum Dewan Masjid menyampaikan, kita ini negeri yang kaya dengan masjid. Tapi kenapa manusianya masih menjauh dari masjid, membelakang dari masjid,
Sehingga sifat-sifat bahimiahnya selalu muncul gitu. Nah, mungkin salah satu FKSM ini muncul, alhamdulillah, inisiatif inovatif dari Ustaz Salman supaya bagaimana kita bisa masuk ke masjid seperti ini. Kalau ini nggak ada, saya yakin kita nggak pernah ketemu ngumpul seperti ini, ya Pak ya. Tapi dengan adanya FKSMM, maka kita bisa setiap Ahad subuh kita bisa bersilaturahmi dari masjid ke masjid. Minal masjid ilal masjid, itulah yang dilakukan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkah. Subuh-subuh keluar dari rumah, melangkah ke masjid, berkah perjalanannya. Subuh-subuh sudah dari masjid ke masjid. Maka satu hari itu man sholat subuhi fahuwa zimmatillah. Kata Rasulullah, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, jimmah, maka Allah akan memberikan jaminan kepada kita, kepada orang yang sholat subuh itu, satu hari itu. Jaminan apa? Jaminan rezeki diberikannya, keberkahan hidupnya, jauhkan dari segala bencana, dimudahkan urusannya. Itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatannya orang yang sholat subuh. Masih banyaklah fadilah-fadilah subuh itu. Nah, Bapak Ibu, inilah kondisi kita. Bahimiyah itu sudah tidak lagi di kandangnya, tapi sudah lepas. Ini tantangan berat orang masjid. Tantangan kita semua. Kita ini pecinta masjid, jihadis subuh. Ya. Maka ini menjadi salah satu yang harus kita pikirkan. Bagaimana anak-anak kita hari ini, apalagi malam Ahad ini. Saya dari sana BJ kemari, itu anak-anak muda tanggung yang umur masih belasan, 14, 12, nongkrong di jalan, ngumpul, nggak tidur-tidur. Apa yang mereka lakukan? Kalau sudah seperti ini, jadi pikirannya akan menjadi pikiran yang negatif. Maka muncullah begal. Macam-macam. Bahimiyah, Pak. Muncul, Pak. Kemudian yang kedua, sifat manusia ada so'biyah. Apa itu? Rakus. Udah punya jabatan mentereng. Masih apalagi ngatrol uang banyak. Nggak cukup gajinya yang ratusan juta. Ambil uang lagi. Kumpul lagi. Rakus. Kenapa? Karena sikat rakus, sifat daripada yang mengikuti hawa nafsunya. Maka masuklah yang ketiga, sifat kelakuan manusia, syaitoniyah. Maka dalam sholat itu kita selalu diganggu oleh setan. Kata Rasulullah, ketika kita sholat, maka setan menggoda kita. Sahabat datang kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, saya gimana nih? Waktu sholat saya terganggu pikiran saya. Hati saya melayang-melayang ke sana kemari. Kata Rasulullah, itu berarti kamu sudah digoda, dimasukin oleh si hizbir. Namanya si setan itu si hizbi. Dia menggoda. Hati kita dilupakan, dilalaikan kepada Allah. Waktu sholat belum teringat semua Bapak Ibu sekalian. Kunci di mana, dompet di mana, itu teringat di waktu sholat. Itu kerjanya. Melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si hizbi ini. Mulai dari wudhu juga begitu. Kadang-kadang wudhu kita tidak normal. Wudhu kita tidak seperti yang diharapkan. Ambil wudhu sambil ngomong. Ambil wudhu sambil berbicara. Nah, ini kan etikanya tidak seperti itu.
Ya, nah, ini setan juga sudah menggoda. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah setan. Kalau setan itu kan musuh yang nyata Bapak Ibu ya. Sebenarnya kalau kita ingin lepas dari setan, anggaplah dia musuh kita yang nyata. Kenapa kita selalu dikongkongi, kemudian eh, berafiliasi dengan setan? Karena kita tidak menganggap setan itu musuh yang nyata. Bahkan kita tidak menganggap musuh itu sebagai lawan kita. Kebanyakan kita anggap setan itu ya biasa-biasa saja. Bahkan orang terkadang berteman dengan setan gitu. Para dukun-dukun mungkin ya. Itu yang dipanggil apa? Jin-jin yang tidak baik. Dukun santet gitu. Hah? Malah manggil setan, mengambil jin yang tidak baik. Bukan dianggap sebagai musuh begitu. Malah itu dijadikan Tuhannya. Nah, ini yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu inna syaitona lakum aduwwum mubin. Kan begitu. Kalau di apa namanya? Di Al-Baqarah ya. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu bisilmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Nah, wahai kita orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, masuklah kita ke dalam Islam ini tidak tanggung-tanggung sebenarnya. Karena masalah kita hari ini Bapak Ibu sekalian, kita berislam ini tidak sepenuh hati, itu yang bermasalah. Tidak kapah. Jadi masih tanggung-tanggung. Jadi kita bisa melihat saudara-saudara kita yang Islamnya itu kapah, Islam yang tidak kapah. Islam yang masih ragu-ragu. Artinya kalau kita bilang fasik bisa juga ya. Hari ini dia sholat, tapi keluar dari masjid dosa lagi. Sholat buat lagi dosa. Nah ini kan Islam yang tidak kapah. Kalau Islam yang kapah itu 5 waktu ini sudah ini kan kewajibannya. Tidak hanya 5 waktu, tapi qobliyahnya, ba'diyahnya, nawafilnya, rawatibnya tadi itu kelihatan itu pasti dilakukan oleh orang-orang yang sudah kapah. Bahkan gaya hidupnya sudah gaya hidup mengikuti sunnah Rasul. Kadang-kadang kita makan pun nggak menentu lagi, makan berdiri sambil ngomong, minum berdiri sambil ngomong. Ini nggak sunnah Rasulullah kan. Di rumah kita sekarang sudah jarang makan bersama dengan keluarga. Makan satu di belakang, satu di depan, satu di TV, ngangkat kaki, makan. Udah tidak sunnah Rasulullah yang kita pakai hari ini. Ini yang saya maksud tadi, kapah itu sudah tidak ada di situ. Kalau kita memang kapah, masuk, beriman, masuk ke dalam agama Islam ini, secara kapah itu kita jaga mulai dari hal-hal yang kecil. Mohon maaf, dulu orang tua kita ngomong, kita ditegur kalau, mohon maaf nih, jemur pakaian di depan itu dia marah. Kalau ada di situ benda-benda yang memalukan tadi, bagian dalam lah, nggak boleh sama orang tua kita. Jangan taruh di situ. Itu aib. Ini kadang bagian dalam dijemur di depan, kita tempeleng. Sampai sebegitunya lah, ya. Iman itu mendidik kita. Hari ini ya, digantungnya dia tadi.
Bekipas, nampalah. Wah, mana ada lagi iman itu? Dipamerkan. Aib kita. Coba. Pergeseran nilai waktu hari ini, Pak. Kalau kita tidak tanamkan pendidikan informal di dalam rumah tangga kepada anak-anak kita, akan habislah kita. Negeri ini hancur kalau anak-anak muda kita hari ini diracuni dengan hal-hal yang negatif. Maka Indonesia ini berat, Pak, kita. Karena anak-anak muda kita sudah diracuni sama masuknya budaya-budaya barat, LGBT, malah dihalalkan. Pala kali aku udah masih botak. Bapak pala nggak ada masih botak? Oh, dihalalkan. Oh, boleh. Coba. Muka serap. Masya Allah. Mana bangsa? Dihalalkannya. Diperbolehkannya. Coba. Ini tantangan para ustadz. Kita ustadz ya. Kita harus juga berbicara. Kita harus juga menyampaikan. Alhamdulillah kemarin MUI ulama-ulama besar sudah membuat pernyataan menyampaikan kepada presiden kita. Tolong ditindaklanjuti. Para koruptor hukum mati. Asetnya ambil, miskinkan. Itu sudah disampaikan para ulama kita, alhamdulillah, kepada Pak Prabowo. Tinggal kita lihatlah bagaimana Pak Presiden kita menanggapi itu. Asal jangan digoyangin aja, katanya ajab kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti yang mau kita pakai Bapak Ibu adalah sifat yang keempat, yaitu rububiyah. Sifat ibadah malakiyah, yaitu sifat yang kita gantungkan diri kita kepada Allah untuk selalu beribadah kepada Allah. Kadang-kadang kita, ya Allah, kenapa hidup kita ini sempit? Kenapa rezeki kita sempit? Kan gitu. Sulit mendapatkan kehidupan kebutuhan kita sehari-hari. Ternyata memang itu kita yang buat, ulah kita sendiri. Kalau Allah sindir dalam Al-Quran itu, tadi saya baca surah apa itu, Toha ya, 124, bahwa yang membuat hidup kita menjadi sempit itu paling tidak ada dua faktor dalam ayat ini ya. Surah apa namanya, Toha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Atau wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi dua faktor di sini. Kenapa kehidupan kita sempit? Kenapa kita hari ini merasa gundah gulana, tidak tenang pemikiran kita, tidak nyaman hidup kita? Rupanya paling tidak dalam ayat ini ada dua gitu. Mendapatkan efeknya. Yang pertama, orang yang berpaling dari Allah, berpaling dari Al-Quran, ya, fa inna lahu ma'isatan donka. Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang donka. Dot, nun, kaf. Ya. Donka itu adalah sempit. Jadi orang yang lari dari Allah, membelakangi Allah, membelakangi Al-Quran,
tidak menghiraukan isi kandungan Al-Quran, itu artinya berpaling, menjauh dari Allah. Kalau ada orang menghina Al-Quran, bahkan diinjak-injaknya Al-Quran, itu udah pasti Pak, dia itu berpaling dari Allah. Atau dia bilang isi kandungan Al-Quran itu tidak relevan dengan pemikiran manusia, ya kan gitu. Jadi diajaknya Al-Quran itu yang mengikuti pikiran dia gitu. Semestinya kan tidak. Kita yang harus tunduk patuh sami'na wa atona ilal Quran, kepada Quran ini. Bukan Al-Quran ini mengikuti pemikiran kita. Kalau ini yang terjadi, nah inilah hancurnya tatanan kehidupan kita. Karena Al-Quran tidak membolehkan kita, contoh, minum arak yang memabukkan, membunuh, menjolimi orang lain. Ya? Jadi ketika kita sudah lari dari ajaran Al-Quran, lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mendapatkan ma'isyah, yaitu kehidupan yang sempit. Oh, dia kaya Pak, punya harta, punya jabatan, tapi hatinya sempit Pak. Orang mentereng Pak, punya kebun ratusan hektar, ribuan hektar, seperti Sinarmas itu. Bapak tahu berapa luasnya sawitnya di Indonesia ini? 700.000 hektar. Hanya satu orang yang punya. Kesenjangan yang luar biasa kita. Itu baru dia, belum yang lain-lain lagi. Maka kita setuju sebenarnya dengan pemikiran Pak Anies Baswedan. Miskinkan orang-orang koruptor. Tarik hartanya, kembalikan ke kas negara. Mestinya seperti itu. Nanti Bapak ngisi bensin sudah ditanya pajak Pak. Siap-siap pajak mobil kereta. Begitu di ngisi bensin, dicek dulu pajak ada enggak. Maka kata Rasulullah, kalau ada satu negara yang bergantung kepada pajak, maka kehancuran akan muncul di negara itu. Kalau negara hanya mengharapkan dari pajak Pak, kata Rasulullah, hancur negara itu. Itu Rasulullah yang bilang. Alam ini kaya, kemana perginya? Gitu lah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan sempit. Dia punya pesawat pribadi. Tapi untuk berimpak ke masjid aja nggak bisa. Itu sempit Pak. Sempit. Orang di lingkungan rumahnya banyak yang nggak makan, menderita, miskin, bantu aja tidak, sempit itu. Donka. Miliaran uangnya, triliunan. Tapi tidak pernah merasa apa yang dirasakan orang miskin yang tidur di kolong jembatan, yang rumah saudara-saudara kita hari ini yang masih bertepaskan bambu, bocor, itu nggak pernah. Dia lihat, tidak pernah dia tatap itu, lalu muncul rasa ibanya untuk membantunya. Padahal berapa sih itu dengan uang yang triliunan gitu. Tapi karena sempit Pak, hati kolbunnya itu sempit. Mau datang ke masjid nggak datang Pak, sempit Pak. Orang-orang yang nggak datang ke masjid itu sempit batinnya Pak, tertutup. Masjid di dekat rumahnya, tapi melangkah ke masjid aja nggak bisa, itu sempit hatinya. Itu donka. Jangan sampai hati kita sempit Pak.
rugi besar. Maka rezeki pun jadi sempit. Kuncinya cuma satu jadi. Asal kita selesaikan sholat kita ini, yang 5 waktu ini, apalagi ditambah dengan rawatib nawafilnya, udah aman deh. Urusan rezeki itu Allah sudah tahu itu. Nggak usah kita malah sibuk-sibuk kali. Buat aja apa yang kita kerjakan. Allah kasih rezeki kita. Bukankah Allah sebutkan dari dalam surah At-Talaq 23, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha baligh amri. Kita semua hafal ayat ini. Bahkan ada orang di rumah makan ditulisnya cantik-cantik tempelkan di atas supaya orang datang makan gitu. Ini salah kaprah gitu. Bukan itu yang dimaksud, ditulis lalu umayyatakillah ditaruh di pintu. Saya banyak, kita lihat ya banyak itu di rumah-rumah makan ditaruh di situ. Seperti macam jimat pula ini saya pikir. Padahal tujuannya kaunya yang sholat, kaunya yang berimpak gitu loh. Yang punya pemilik restoran itu yang disuruh sholat, taat, lakukan ibadah. Kalau ada uang lebih, berikan sedekah. Kalau ada masjid yang terlunta-lunta, bantu. Itu maksudnya. Kalau masjid di dekat restoran, datang ke masjid sholat. Itu maksudnya, bukan ditempel di situ supaya orang datang gitu. Itu kan salah ya. Kadang-kadang banyak orang yang berpendapat seperti itu. Padahal kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ja'allahu makhraja, maka Allah berikan jalan keluar. Bahkan dalam ayat yang lain sebutkan, Allah berikan rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki tanpa ada hitungan. Kadang-kadang datang rezeki banyak. Kadang-kadang tak banyak pula ya kan. Kadang-kadang banyak dapat. Alhamdulillah. Apa rezeki Allah? Nah inilah Bapak Ibu yang sudah melakukan kita ini sholat. Pasti Ibu Bapak kita merasakan. Orang yang sholat itu enak batinnya. Enak. Enggak sibuk kita dunia ini. Dunia ini memang ya dunia lah yang mempesonakan kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ini. Enggak apalah kita sibuk-sibuk kali seperti mereka itu udah punya gaji besar, udah punya jabatan besar, ngambil lagi, katrol lagi uangnya, timbun lagi, ada bangker dalam rumahnya, dapat emas lagi, batangan lagi, enggak dihukum lagi. Aduh. Kita yang pening, Pak. Kok segitunya nafsunya ya, besar kali nafsunya. Sudah bertuhankan nafsu. Wa nahsuru yaumal qiyamati ama qala ra'en. Ya, yang kedua ya, wa nahsuru yaumal qiyamati ama. Orang-orang yang seperti ini nanti yang dia berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat masjid, tidak pernah masuk ke masjid. Kalau FKSM ini udahlah. Alhamdulillah, ya kan? Minal masjid ilal masjid. Itu kan Isra Mi'raj itu. Rasulullah sebelum Mi'raj kan minal masjid ilal masjid. Ini yang memang harus kita lakukan. Dapat jodoh di masjid, nah itu bagus tuh. Jangan dapat jodoh di sana. Ada yang mau jodoh. Nah, jodoh di masjid, alhamdulillah berkah. Melangkah ke masjid, berkah perjalanan kita. Dapat teman di masjid, itu bagus, Pak. Jadi kalau kita lari dari Allah, lari dari Al-Quran, lari dari sunnah Rasulullah, wa nahsuru yaumal qiyamati ama, kelak kita akan dikumpulkan dalam kondisi yang buta kita. Padahal kita hari ini bisa melihat, mata kita terang.
Kita sudah kemana-mana. Kita tahu membezakan mana yang baik, mana yang benar. Karena mata kita masih bagus. Tapi tahu-tahu nanti di hari kiamat dibutakan sama Allah Subhanahu wa taala karena kita tadi itu berpaling dari Allah, tidak mendekat kepada Allah, malah menghina Allah. Mana ada Allah? Orang-orang apa itu bilang, mana ada Allah? Gak pernah kelihatan kok katanya. Hah? Nah, jadi ini orang-orang yang seperti ini melawan Allah yang atadun ini melampaui batas, ya. Al-Quran tidak benar katanya. Wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma, kata Allah, nanti dia dihimpun dalam satu tempat yang buta. Kalau udah buta Pak, udah payah kita. Orang buta kalau jalan harus dituntun. Padahal nanti di sana di hari kiamat kita mempertanggungjawabkan bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu dalam kondisi pula kita buta pula. Padahal kita di dunia nggak buta. Tapi karena efek dampak dari perbuatan kita masa di dunia yang tidak takut kepada Allah, yang tidak beribadah kepada Allah, tidak menjalankan isi kandungan Al-Quran, maka dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata kita kemudian? Qala rabbi lima hasartani a'ma. Waktu itu kita protes. Rupanya kita juga bisa protes sama Allah ya pada waktu itu. Mereka semua protes. Qala rabbi lima hasartani a'ma. Kita berkata, orang-orang yang berkata, ya Tuhan, kenapa kami dihimpun dalam kondisi yang buta? Kenapa kami sekarang buta ya Allah? Kan gitu ya. Waqad kuntu basira, padahal dulu kami di dunia bisa melihat. Hari ini kita bisa melihat, kami dulu semua bisa melihat. Hari ini kami buta. Kenapa kami dibutakan? Itulah kira-kira. Apa jawab Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna. Iya benar, kata Allah. Kau memang dulu saya hidupkan dalam kondisi yang normal, yang bagus, fisik, fi ahsani takwim. Tapi dalam kondisi fi ahsani takwim itu, saya berikan kamu mata, dua mata, telinga, kaki, dua tangan, pemikiran, bentuk rupa yang bagus. Manusia ini kan adalah bentuk rupa yang paling bagus, Bapak Ibu sekalian. Kita inilah ciptaan Allah yang paling bentuknya ahsani takwim. Tapi kata Allah, waktu saya berikan matamu, ya, dua matamu, kau tak pernah kau baca Al-Quran itu. Tak pernah kau tatap bagaimana langit yang tak punya penyangga ini. Kau tidak pernah berpikir siapa yang menciptakan ini. Kau tidak pernah melihat bagaimana bumi ini yang luas ini. Bagaimana, siapa penciptanya? Lautan yang luas begitu indah, siapa pencipta? Kau tidak pernah berpikir, kata Allah. Malah kau berpoya-poya, malah kau menghina saya, kata Allah. Ya kan? Kalau kadzalika atatka ayatuna, dulu udah ada Al-Quran, kau tak baca. Ada ustadz menyampaikan sama kau, tak kau openi. Kau bilang, alah, ngomong kosong aja, kan gitu. Ulama kau musuhi, ulama kau penjarakan. Kalau ngomong ulama kau musuhi, kau tuntut masuk penjara. Orang-orang ulama-ulama di akhir zaman ini istiqomah, Pak. Tantangannya memang masuk penjara. Tapi ulami-ulami itu enggak ada. Yang ketika dikasih uang, nah, iman kerupuk, Pak. Iman kerupuk itu ya, kerupuk. Lagi dia habis digoreng, kerupuk itu enak rapuh, grepek-grepek. Begitu datang hujan dikit aja, habis, Pak. Jadi ulama-ulama kita ini pun sekarang, Pak, bisa kita lihatlah di Indonesia. Ya, Pak ya. Sudah ngeri, Pak, kita. Yang istiqomah. Berikan mata, tak kau tatap ini.
Kau punya akal, tidak kau gunakan. Perasaanmu kemana melihat bangsa ini, melihat orang-orang yang susah ini, kan gitu kira-kira. Kakimu kemana kau langkahkan? Tempat maksiat. Tanganmu, pernah kamu membantu anak yatim, pernah kamu memberikan sedekah kepada orang yang tidak mampu. Kau lakajalika atatka ayatuna, kau baca nggak Al-Quran? Sudah kau amalkan tidak Al-Quran? Panasitaha, tapi kau lupakan kata Allah. Ini jawaban Allah. Tadi kita protes sama Allah, sekarang Allah jawab. Sudah aku kasih tahunya. Ada Nabi Muhammad, ada sahabat, sekarang ada ulama yang menyampaikan kebenaran kepada kamu, tapi kamu tidak mau tahu. Begal kamu. Tak kau dengarkan kata ulama, yang kau dengarkan para pejogol-pejogol itu. Kata Allah gitu kira-kira ya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka hari ini pun udahlah, terimalah. Aku lupakan kau, aku siksa kau. Karena kau lupa sama Al-Quran, lupa sama orang-orang yang berikan nasihat, wa tawasau bil haq wa tawasau bisabr. Para ulama, para ustadz yang menyampaikan, kau tidak dengarkan itu, malah kau musuhi, malah kau mau bunuh. Maka hari ini, kadzalikal yauma tunsa. Saya pun berhak kata Allah, ya. Kau tahankanlah. Wa kadzalika najzi man asrofa, kata Allah, yang demikian itu maka kami balas, ya. Allah membalas perbuatan kita semasa hidup di dunia ini. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti jadi semua ini anggota tubuh kita tidak bisa berbohong lagi. Mulut hari ini, aduh, cangkem kita ini Bapak Ibu hari ini bisa berbohong, bisa 11, 12, 4 kali, bahkan bisa 50, 100 kali muncung kita ini berbohong. Apalagi dengan handphone ini. Banyak kali kita ini terkontaminasi dengan bohong. Pak, di mana Pak? Oh ini sedang di jalan ini, udah menuju pulang nih. Padahal dia masih duduk minum 2 kopi. Udah dibilangnya pulang sama istrinya. Berapa kali kita bapak-bapak ini yang berbohong sama istri kita? Ah, ibu ketawa ya Bu ya. Betul. Sebaliknya ibu-ibu juga mungkin ya. Ketika ditanya bapak, ibu di mana? Oh ini Pak, ini udah mau jalan pulang, tapi masih ngorumpi di ngerumpi ya. Aduh, inilah efek dari ini. Sebenarnya plus minusnya banyak Pak. Kita bisa baca Quran, bisa dengarkan ceramah. Di sini semua ada. Apalagi dengan adanya AI ini Pak. AI sekarang ini semua udah bisa. Tapi dengan AI ini juga bisa menjatuhkan harkat dan martabat manusia dengan AI. Tapi bisa baca Quran, hadis semua ada di sini. Tergantung siapa yang megang handphone ini. Kalau dikasih sama binatang ya dicium-ciuminya. Nggak tahu dia apa ini kok hitam begini kan. Sepak-sepaknya gitu. Masuk dalam apa? Karena tak tahu dia maknanya ini. Makanya perlu beriman megang ini. Kalau tak beriman yang megang ini, aduh, mati maitan. Curi. Inilah yang membuat anak-anak kita rusak, Pak. Kalau sekali ibu, kalau anak kita diam di kamar itu curiga gitu. Curiga Pak, tegur itu. Udah lihat macam-macam dia. Maka otaknya diasah terus dengan negatif. Berapa lama otaknya tahan? Habis Pak. Maka hati-hati kita. Kalau berikan handphone sama anak kita. Jangan gara-gara handphone yang kita belikan ini kepada anak kita menjadi ini yang masukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara handphone. Maka kita selektif lah.
boleh kita berikan. Memang ini kan sekarang udah media gitu. Rasanya memang hari ini bawa sekalian, kalau tak ada ini kita bawa, sulit kita Pak. Saya aja tadi Pak keliling-keliling juga Pak, pakai Google Map dikasih Ustaz. Sampai sini, mutar balik katanya. Padahal udah sampai situ, mutar saya sana balik lagi. Loh, balik lagi katanya. Ah, kurang ajar juga. Baru saya telepon Ustaz Salman tadi. Ah, udah tuh Reori apa Reori apa tuh? Hah? Rorina tahap berapa Ustaz katanya? Aku tak nampak di sana yang pertama sana, rupanya tahap 9. Kemaju lagi kemarin rupanya tahap 8. Oh, ini tahap 8. Saya tadi nengok ada pelang gereja. Nah, ada nggak pelang kita situ Pak sana? Ah, itulah. Ini gereja. Saya ini, ini banyak orang apa sini? Saya pikir mana masjidnya nggak ada, nggak ada. Rupanya ada di depan sana Pak. Nah, maunya di situ taruh besar itu, jangan kalah kita ini. Besar aja kita. Tengok, salah masuk juga ini. Tapi pertama saya masuk, putar balik katanya. Balik lagi saya. Loh, sampai Rori apa? Putar balik ke kiri. Iya, baru telepon Ustaz. Alhamdulillah. Nah, jadi perlu ada petunjuk juga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, Allah sempitkan kehidupan kita, maka nanti di hari akhir wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih, yang demikian itu kata Allah, kami balas atas kesombonganmu sewaktu di dunia. Walam yu'min bi ayati rabbih, dan apa namanya, Allah Subhanahu wa taala datang kepercayaan daripada ayat-ayat Tuhanmu. Ayat Allah sudah ada diberikan kepadamu, tapi kau tidak melakukannya. Maka hari ini wa'ala azabul akhirati asaddu wa abqa, sungguh kami akan mengajab. Nah, ini dia. Wa'ala azabul ini, sungguh kami akan mengajab kamu di akhirat kelak. Asaddu wa abqa, dengan azab yang sangat keras dan berkekalan. Nah, kalau kita lari dari Allah, berpaling dari Al-Quran, tidak mengikuti sunnah Rasulullah, dibutakan kita, kemudian dianjab sama Allah, berkekalan pula lagi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan di akhirat itu adalah kekal selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kajian kita ringan-ringan saja dari apa yang disampaikan para ustadz. Sebenarnya ilmu itu sudah kita ketahui semuanya. Tinggal lagi bagaimana kita mengamalkannya. Itu yang penting sebenarnya. Apa sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama dilakukan? Kata Rasulullah, amalkan apa yang kau tahu, amalkan. Yang baik itu amalkan terus secara kontinuitas. Itulah amalan yang paling bagus. Kita tahu bagaimana berjamaah sholat subuh ini luar biasa fadilahnya. Ayo. Saya yakin FKSM ini sudah terbiasa, alhamdulillah, untuk dari masjid ke masjid. Ini fadilah yang luar biasa. Saya pikir saya tidak berpanjang kalam, kajian kita ringan-ringan saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Saya berharap mari kita mengamalkan kajian ini bersama-sama. Apa yang sudah kita dapatkan dari para ustadz-ustadz kita, mari kita implementasikan. Mari kita realisasikan. Karena kalau tidak diamalkan, dia tidak akan berkembang. Ada tanah kita luas, tapi kita hanya tata, tanahku luas. Ada 10 hektar, tapi nggak kita tanam. Mana bisa berhasil? Maka begitu juga dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuatan kita pada iman kita, kekuatan kita pada pelaksanaan yang kita lakukan. Orang yang rutinitas melakukan amalannya, itulah yang luar biasa, dan itu akan bisa dirasakan oleh diri kita sendiri. Rutinitas kita, contoh pagi-pagi ada kucing di belakang, Pak. Ngeong, ngeong, ngeong. 1 ekor ikan kita kasih, itu luar biasa loh Pak. 1 ekor ikan setiap pagi kita kasih. Rupanya dia berdoa.
Malaikat juga melihat kita, apa yang kita amalkan, memberi makan kucing tadi. Maka berkah hidup kita, luas rezeki kita, apa yang kita inginkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena banyak harta kita, bukan karena hebat jabatan kita, tapi apa yang kita mau Allah berikan. Begitu kita mau Allah berikan. Itu yang kita minta. Jadi pas kita mau ada, Pak. Pas kita mau ada. Pas kita ingin dapat. Itu aja udah. Apa ibu, bapak-bapak nimun harta begini-begini, dicemoohi orang banyak, dilaknati orang banyak. Belum lagi nanti di akhirat sana mempertanggungjawabkan jawabkan 285 juta rakyat Indonesia. Nggak tahan gitu itu, Pak. Ya, nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin FKSM ini punya visi dan misi. Jadi masjid-masjid kita ini luar biasa, alhamdulillah Sumatera Utara hampir 20.000, itu sudah 18.500 sekian. Bagaimana supaya masjid ini bisa hidup? Mungkin saya bisa menyampaikan, hari ini di Tapsel itu sudah menggagas masjid-masjid yang luas, tanahnya ada lokasi, membuat kolam ikan. Sekarang ada MBG. Ikan sekarang ini digunakan. Buatlah kolam ikan, lalu beraudiensilah kepada Kementerian Pertanian atau Perikanan, nanti dia akan kasih bibit itu. Free, Pak, itu biasa bibitnya. Penting ada tempatnya, kelola ini masukkan untuk masjid. Kalau ada 10 kolam di sini tanam ikan, lele, ikan apa, ketika menjual itu produktif, masuk ke masjid uangnya. Banyak ya, alhamdulillah. Nah, karena kalau untuk kolam ikan, Pak, sekarang nggak perlu ini pakai, ada yang dibeli, ada bikin kotak aja. Alhamdulillah bisa untuk produktif. Yang kedua, minyak jelantah, Pak. Ini dijawab, Pak. Minyak jelantah masjid-masjid itu dikelola jemaah. Jadi ada anak-anak muda yang dibuat oleh BKN, mereka yang ngutip nanti. Jadi minyak-minyak jelantah itu hari ini mungkin kita buang. Ini dibuat. Beli kantongnya itu masukkan ke tong. Ada pembelinya, ada, Pak. Mahal itu dijual, Pak. Bisa masukkan untuk masjid. Bisa untuk hal-hal yang lain. Jangan dibuang minyak jelantah. Jadi masjid nanti memfasilitasi apa jeregetnya umpamanya. Jadi nanti sebulan sekali kutip, masukkan dalam tong. Ya, nanti sudah ada 5, 6 tong. Nah, kita datangkan pembelinya. Ada pembelinya, saya tahu, Pak. Dibeli. Ya bukan dikit uangnya, mahal itu sekilo. Karena minyak-minyak jelantah itu diproses lagi sama mereka nanti. Ada bikin sabun, macam-macam lah. Makanya jangan dijual. Ini bisa untuk usaha masjid. Jadi usaha masjid itu ada namanya BUMM, Pak, Badan Usaha Milik Masjid. Itulah yang dilakukan di Jogokarian, di Alpala, Sarajen, di Kalimantan Barat, Kapal Munjalan. Mereka uangnya triliunan, Pak. Karena banyak usahanya sudah banyak usahanya gitu. Jadi masjid itu usahanya. Apalagi FKSM ini sudah mudah ini. Kenapa? Dengan banyaknya kita seperti ini kompak ini berjamaah, tinggal realisasinya aja saya pikir. Bisa jadi percontohan nanti Kecamatan Sunggal dan Koten Baru untuk hal ekonomi masjid. Nah, jadi memang masjid ini kan tidak hanya sekedar ibadah, Pak. Supaya nyaman kita juga harus ada ekonominya, badan usaha milik masjidnya yang dikelola. Akhirnya produktif. Jadi masjid itu ada keuangan. Banyak lagi yang perlu dibuat. Saya pikir yang sangat urgent itu kolam ikan. Itu di Tapsel sudah dibuat mereka dari DMI ya. Nah, menghasilkan uang masjid-masjid itu. Dibantu sama Pak Bupati pula. Kalau di sini nanti mungkin kita Pak Bupati ke Dinas Perikanan, nanti bibitnya dikasih free itu, Pak. Beraudiensi kita ke sana. Saya pikir ini dari saya, mohon maaf atas segala kurangan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapat rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.